Anda kembali menyaksikan debat publik ketiga calon gubernur dan calon wakil gubernur Provinsi Papua 2024. Hadirin sekalian dan juga pemirsa, jika Anda lihat inilah seluruh amplop yang tadi sudah tersegel, sudah tersusun rapi di meja. Ini ada segmen 2 dan juga segmen 3. Kita sekarang masuk ke segmen 2, ada kode huruf A, B, C, D, E. Ya, jadi calon gubernur dan juga calon wakil gubernur nanti akan langsung mengambil dari fishbowl untuk huruf dengan subtema hubungan pembangunan pusat dan daerah. Langsung saja kita mulai kepada calon gubernur nomor urut 1 untuk mengambil pertanyaan atau mengambil huruf dalam fishbowl. Kami persilakan. Boleh sambil diperlihatkan ke kamera dan juga ke kami Bapak hurufnya. Huruf B. Bisa dilihat Bapak Ibu hadirin, pertanyaan masih dalam kondisi tersegel. Mohon disimak dengan seksama karena saya akan membacakan pertanyaan hanya satu kali. Pemerintah Indonesia telah menjalankan program penanggulangan kemiskinan. Pemerintah Provinsi Papua juga telah membentuk tim koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah. Namun, hal tersebut belum terlalu optimal karena kurangnya koordinasi antara organisasi perangkat daerah dan pemerintah pusat serta ego sektoral. Pertanyaan, apa kebijakan strategis paslon untuk memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten kota sehingga program penanggulangan kemiskinan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien? Waktu untuk menjawab 1 menit 30 detik dimulai dari Anda berbicara. Kalau Tuhan Yesus mengizinkan saya menjadi gubernur Provinsi Papua, strategi saya untuk menangani kemiskinan di Papua. Yang pertama adalah kolaborasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten dan kota. Yang kedua, melakukan pendataan kepada masyarakat. Yang ketiga, melakukan pemberian kartu-kartu seperti kartu nelayan, kartu petani, dan juga melakukan kolaborasi dengan tingkat distrik, tingkat kecamatan, dan kelurahan dalam pengentasan kemiskinan tersebut. Dan juga hal-hal lain yang kita lakukan adalah pemberian bantuan langsung kepada masyarakat di 1 kota dan 8 kabupaten. Itulah strategi kami yang akan kami lakukan dalam mengatasi kemiskinan di tanah Papua. Terima kasih. Masih ada waktu? Ingin dimanfaatkan? Cukup. Baik, cukup. Kami persilakan kepada calon gubernur nomor urut 2 untuk mengambil kode huruf pertanyaan dalam fishbowl. Sambil Bapak perlihatkan ke kamera dan ke mata moderator Bapak. Bisa diperlihatkan ke kami Bapak, huruf C. Posisi amplop masih tersegel, kami hanya akan membacakan 1 kali pertanyaan dalam amplop ini. Ini ditujukan untuk calon gubernur nomor urut 2. Pasca pembentukan 3 daerah otonomi baru di Provinsi Papua terjadi penumpukan jumlah ASN sebanyak 8.351 orang. Hal ini meningkatkan belanja aparatur daripada belanja pembangunan. Selain itu juga terjadi penurunan anggaran dari 15 triliun rupiah menjadi 2,6 triliun sehingga terjadi kesenjangan fiskal. Pertanyaannya Bapak, apa kebijakan paslon untuk mengatasi permasalahan tersebut? Waktunya 1 menit 30 detik akan dihitung ketika Bapak berbicara. Sebagai gubernur dan wakil gubernur di tanah Papua, khususnya Provinsi Papua yang telah dimekarkan, langkah-langkah yang akan kami lakukan adalah menyusun konsep mitigasi terhadap permasalahan belanja aparatur sipil negara, sehingga tidak membebani fiskal daerah dengan berkoordinasi guna memastikan relokasi ASN dengan pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri, Menpan RIP, dan BKN. Ini juga sebagai akibat dari lahirnya
Undang-Undang Otonomi Khusus di Provinsi Papua yang telah memekarkan 3 provinsi baru lagi. Sekian. Masih ada waktu Bapak? Ingin dimanfaatkan? Terima kasih. 40 detik? Baik, cukup. Baik, selanjutnya Bapak Ibu hadirin adalah sesi calon wakil gubernur untuk menjawab pertanyaan dari panelis. Kami persilakan kepada calon wakil gubernur nomor urut 1 untuk mengambil huruf dalam fishbowl. Silakan Bapak. Boleh ditunjukkan hurufnya? E. Huruf E. Masih dalam posisi tersegel. Mohon disimak dengan baik karena saya akan membacakan pertanyaan hanya 1 kali saja. Permasalahan pembangunan jalan dan jembatan adalah banyak proyek infrastruktur transportasi yang tertunda. Selain itu, masih banyak juga kondisi jalan dan jembatan yang tidak layak. Hal ini berdampak terputusnya konektivitas antar kota kabupaten. Pertanyaannya, apa program Paslon untuk meningkatkan infrastruktur jalan dan jembatan selama 5 tahun ke depan? Waktu menjawab 1 menit 30 detik dimulai dari Bapak berbicara. Ya, terima kasih. Pembangunan jalan, jembatan maupun infrastruktur dasar lainnya di Papua itu sangat banyak kendala. Yang pertama, kondisi geografis Papua yang begitu sulit, kemudian jangkauan yang begitu luas. Kemudian ketersediaan dana. Dalam pembangunan infrastruktur ada sumber-sumber dana yang sudah ditentukan oleh pusat, sehingga daerah dalam mengembangkan jalan-jalan potensial yang menghubungkan antara satu wilayah dengan satu wilayah ini sangat terbatas. Ya, sangat terbatas, sehingga itu yang menyebabkan tidak ada konektivitas atau hubungan transportasi jalan antara satu daerah dan daerah yang lain. Apabila Bapak BTM dan saya terpilih sebagai gubernur dan wakil gubernur, maka kami akan berusaha dengan potensi daerah sehingga pendapatan daerah cukup untuk bisa membantu pembiayaan infrastruktur jalan. Waktu habis, terima kasih. Selanjutnya kami persilakan kepada calon wakil gubernur nomor urut 2 untuk bisa mengambil kode huruf di fishbowl. Sambil diperlihatkan ke kamera dan juga moderator Bapak, huruf apa yang keluar? Huruf A Pak ya. Masih di segmen 2 huruf A, posisi amplop masih tersegel, betul-betul terjaga kerahasiaannya pemirsa. Kami langsung buka, ini ditujukan untuk calon wakil gubernur nomor urut 2. Mohon disimak Bapak, sesuai target RPJPN tahun 2025-2045 menuju Indonesia Emas, RPJMD Provinsi Papua 2025-2029 telah menetapkan salah satu arah kebijakan pembangunan, yaitu Papua Cerdas. Hal ini juga selaras dengan salah satu target SDGs pada pengembangan pendidikan kejuruan, vokasi, termasuk universitas yang terjangkau dan berkualitas. Pertanyaannya, apa program Paslon untuk mewujudkan Papua Cerdas, termasuk dalam mengembangkan program vokasi dan sekolah menengah kejuruan? Waktu Bapak 1 menit 30 detik dihitung ketika Bapak berbicara. Program yang akan kami lakukan ketika kami terpilih sebagai gubernur dan wakil gubernur di Provinsi Papua, yaitu menghadirkan pendidikan life skill bagi anak-anak Papua, bahkan seluruh lapisan masyarakat yang hidup di Provinsi Papua, meningkatkan kemampuan komunikasi, pemecahan masalah, serta kolaborasi dalam kemampuan untuk mengambil keputusan, untuk lebih inspiratif terhadap inovasi yang terbarukan. Dan juga program kami adalah mahasiswa cerdas
kasih bagi kesehatan untuk seluruh lapisan masyarakat dan jaminan bagi lanjut usia di Provinsi Papua. Terima kasih. Masih ada waktu, Bapak ingin ditambahkan? Cukup. Baik, tepuk tangannya boleh hadirin sekalian untuk seluruh pasangan calon di segmen ini. Hadirin Bapak Ibu sekalian dan juga pemirsa, pendalaman visi misi dan program kerja para calon gubernur dan juga calon wakil gubernur akan kita lanjutkan lagi di segmen berikutnya. Untuk itu, tetaplah di debat publik ketiga calon gubernur dan calon wakil gubernur Provinsi Papua tahun 2024.